Meski belum pernah deklarasi sebagai capres, nama Ganjar Pranowo tetap berada di atas di survei-survei. Hal ini menunjukkan bahwa Ganjar Pranowo adalah capres yang menjadi idaman rakyat Indonesia. Fatwa itu pendapat, fatwa bisa didebat, fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Nusantara. Nama Ganjar Pranowo tetap berada di posisi atas dalam survei-survei opini publik yang dirilis ke publik. Terbaru, menurut survei Carta Politika, Ganjar meraih 32,6% di atas nama-nama lain sebagai Capres 2024. Sebelumnya, menurut survei SMRC, Ganjar mendapatkan 26,7% di atas Prabowo 18,6% dan Anies 17%. Padahal Ganjar Pranowo belum pernah mendeklarasikan sebagai capres. PDIP sebagai partai politik asal Ganjar pun belum menetapkan capres. Ganjar sampai saat ini masih berkonsentrasi sebagai Gubernur Jawa Tengah pada periodenya yang kedua. Meskipun Ganjar belum mendeklarasikan sebagai calon presiden, capres, dan partainya belum menetapkan Ganjar sebagai capres, tapi Ganjar tetap nomor satu di hasil-hasil survei-survei dari lembaga-lembaga survei yang bisa dipercaya hasil surveinya. Ya, kalau lembaga-lembaga survei abal-abal yang tidak punya rekam jejak hasil survei yang dulu-dulu, kita tidak perlu menghiraukan. Hasil survei opini publik tersebut adalah tanda bahwa rakyat Indonesia benar-benar mengidamkan Ganjar sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Ini murni suara hati nurani rakyat Indonesia. Sekali lagi, karena Ganjar sendiri belum pernah mendeklarasikan sebagai capres dan partainya sendiri belum menetapkannya sebagai capres. Ya, ada PSI, Partai Solidaritas Indonesia, yang mencalonkan Ganjar sebagai capres dan Yeni Wahid sebagai cawapresnya. Tapi dibanding Anies yang sudah dideklarasikan oleh Nasdem sebagai bakal calon presiden, dan Anies sudah keluyuran kemana-mana yang disebut-sebut sebagai Capres 2024. Tapi Anies kemana-mana terlihat seperti jurkam Nasdem, bukan sebagai bakal calon presiden. Karena Nasdem sendiri tidak cukup kursinya untuk mencalonkan presiden. Konon katanya ada koalisi perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan Demokrat yang akan mengusung Anies sebagai capres. Tapi koalisi itu gagal deklarasi. Gagal karena pastinya tidak ada kesepakatan di internal partai-partai itu. Gagal sepakat soal mungkin siapa cawapresnya atau mengutip perkataan dari Fahri Hamzah, bohir-bohirnya juga belum sepakat. Meskipun Anies sudah tancap gas terlebih dahulu dan diklaim sebagai capres, tapi tidak bisa mengejar elektabilitas Ganjar yang sudah meroket, padahal Ganjar belum bekerja apa-apa untuk pencapresan. Hal ini menunjukkan bahwa Ganjar Pranowo capres idaman rakyat Indonesia, sedangkan Anies Baswedan bisa dilihat sebagai capres idaman bohir-bohirnya. Pencapresan Anies secara pihak oleh Nasdem bisa juga dianggap sebagai langkah yang blunder. Karena itulah deklarasi koalisi antara Nasdem, PKS, dan Demokrat gagal dilaksanakan. Anies terlihat ambisius mengejar jabatan.
Apalagi dia punya rekam jejak menghalalkan segala macam cara untuk menang. Permainan ayat dan mayat sangat dikenal di pendukung-pendukung Anies, juga politisasi isu SARA. Selama ini kelompok 212 dan FPI berada di balik Anies Baswedan. Karena melihat rekam jejak Anies itulah rakyat Indonesia menjadikan Ganjar Pranowo sebagai capres idaman untuk 2024. Meskipun dia belum deklarasi dan partainya sendiri belum menunjuknya. Yang menarik dari hasil survei terbaru Carta Politika, kalau Ganjar Pranowo diduetkan dengan Prabowo Subianto akan mendapatkan dukungan yang lebih besar. Dari simulasi yang dirilis oleh Carta Politika, kalau Ganjar duet dengan Prabowo akan meraih 43,4%. Dibanding duet Anies AHY 33,7%. Dari simulasi Carta Politika itu, tampaknya duet Ganjar Prabowo adalah duet yang ideal. Duet Ganjar Prabowo meraih dukungan besar karena Prabowo sudah dipastikan pencalonannya oleh partainya sendiri Gerindra, dan Prabowo sudah memiliki pendukung yang loyalis selama ini. Namun saya melihat ada alasan lain dan lebih kuat kenapa pasangan Ganjar dan Prabowo mendapatkan dukungan yang lebih banyak, karena baik Ganjar dan Prabowo sudah dianggap oleh publik Indonesia sebagai penerus Jokowi. Tidak seperti Anies yang diakui oleh pendukungnya sendiri sebagai antitesa Jokowi dan mengklaim koalisi mereka sebagai koalisi perubahan yang artinya akan mengubah-ubah apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Buktinya juga di Jakarta, sebagai gubernur, Anies tidak meneruskan program-program Jokowi. Karena itu Jakarta sampai saat ini masih berkutat dengan masalah-masalah utama seperti banjir dan macet karena Anies tidak meneruskan program-program Jokowi di Jakarta. Baru setelah Pak Heru diangkat sebagai pejabat gubernur Jakarta, dimulai lagi meneruskan program-program Jokowi di Jakarta. Akhirnya, meskipun Ganjar Pranowo belum deklarasi sebagai capres dan belum bekerja untuk pencalonan dan pencapresannya, nama Ganjar tetap unggul di survei-survei yang menunjukkan Ganjar Pranowo adalah capres idaman rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.